Tetapi kultur yang dibawanya itu tidak menguntungkan apa-apa terhadap perkembangan bangsa Indonesia yang sebetulnya lebih pinter. Jikalau khilafah akan berkuasa di Indonesia. Shalom. Shalom Pak Suris. Oke, yang bicara Pak Dudung udah banyak banget ya. Iya. Cuman tadi sayang banget kalau udah mau dicalonkan ya, kita kadang-kadang terlalu cepet gitu ya. Biarkan dia jadi Panglima TNI dulu deh. Ya kan? Karena baru berapa bulan aja udah mulai masukin santri segala itu kan terlalu itu loh, terlalu jargon-jargon yang enggak perlu itu loh memang aduh. Itu kadang-kadang kenapa sih basa-basi? Ya, kenapa dia harus nggak pede begitu loh? Biasanya gini, biasanya itu dia disentil sana sini, kamu jangan terlalu kasar dong, kamu hibur sedikit deh. Nah, hiburannya itu kalau kayak memberi fasilitas seperti itu kan nggak bisa dicabut, ya kan? Tapi mungkin itu menghibur golongan yang sangat toleran itu NU mungkin. Kalau santri itu kan NU. Karena orang-orang yang di luar santri kayak Muhammadiyah kan nggak ada santri. Mereka bukan nyantri, mereka sekolah formal kan. Ya mudah-mudahan aja. Tetapi banyak santri juga yang sekarang rada keras loh, fundamental. Karena kan kampanye yang keras ini kan kencang sekali, gitu loh. Nah, saya ingin ngomong lain aja. Saya rada heran dengan warga Muslim ini yang sangat terkesan dengan Arab, gitu loh. Walau dimulai mungkin dari kampanye yang ke Islam-Islaman, lama-lama kita jadi Arab-Araban, ya. Kultur kita jadi ke Arab-Araban, bahasa kita juga mulai banyak berkurang, sapaan-sapaannya kan. Udah uhti, ahci, uhi, udah banget berat deh. Padahal mereka nggak tahu. Kalau mereka sempat nanti ke Arab Saudi, di mana harus naik haji atau umroh, mereka akan tahu sendiri bahwa negeri Arab Saudi itu nggak bisa dibanggakan apa-apa. Secara kultural, mereka nggak punya artefak apa-apa. Justru yang besar itu sebenarnya negeri Iran atau Turki. Iran itu punya peninggalan-peninggalan yang dahsyat. Ya, bahkan Babel di Irak. Arab Saudi nggak punya artefak apa-apa, makanya mereka anti simbol-simbol kan. Kalau lihat patung, wah kayak orang pengen membabat aja kan. Karena mereka memang negara yang nggak punya tinggalan budaya. Yang kedua, saya jelek-jelek ini pernah naik haji ya 2002. Negeri Arab Saudi kok betul 2002 saya Februari musim dingin ke sana. Arab Saudi itu bukan negara yang berproduksi, itu negara konsumtif full, ya. Bikin jus dari Prancis, Amerika, parfum dari Prancis atau Inggris, ya. Mie instan pabriknya dari Indonesia, nggak ada bikinan sana sendiri. Hidup mereka dari minyak dulu, ya. Tetapi minyak sekarang udah tidak kan. Jadi mereka itu tidak membuat apa-apa. Coba perhatikan negara Arab di Timur Tengah. Mereka jarang sekali, tidak ada yang berproduksi di dalam hal teknologi loh ya. Tetapi negara lain yang seperti Uni Emirat Arab, Qatar segala, turismenya yang maju. Tetapi industri enggak. Justru yang industri itu Iran yang turunan Hindu dan Turki yang bukan Arab. Ya, jadi Arab Saudi sebagai negara rujukan itu bukan negara yang membanggakan secara kultural, teknologi dan macam-macam. Mungkin hanya agama ya. Dan agama pun oleh mereka dijadikan apa? Ladang turisme kan. Naik haji, terus apa? Dan jika kita naik haji, kita harus ke Madinah dan harus 8 hari minimal. Misalnya. Bayangin, harus sholat 40 kali kan? 1 hari 5 kali, kali 8 hari. Pengalar berapa ribu dolar harus keluar kalau dipikir-pikir secara bisnis. Jadi mereka pinter mencari uang dari soal agama, tetapi bukan negara yang patut dibanggakan sebagai bangsa yang produktif industri, enggak. Bahkan mereka itu saya lupa, memang jadi lupa. Artinya gini, tidak memberi ide apa-apa, ya, kecuali kontribusi maksudnya. Iya, tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap perdamaian dunia kan sebetulnya. Nah ini salah satu lupa. Jadi begini. Suatu kali saya pernah lihat wawancara Al Jazeera ya dengan seorang wartawan yang muda Arab yang hebat tuh dengan Presiden Polandia. Si wartawan Al Jazeera ini bilang, Anda negeri yang luar biasa
jahatnya karena Anda tidak mau menerima pengungsi dari ISIS dan perang Irak ISIS ya. Presiden Polandia bilang begini, Anda salah sangka, kami ini negeri yang baru bangkit dari komunis dan kami ini negeri yang beragama dan kami tidak mau dimasuki orang-orang yang berpotensi untuk jahat gitu kira-kira. Lalu dia bilang begini, justru Anda harus tanya pemerintah Arab Saudi, mengapa mereka tidak menerima pengungsi ISIS? Coba, Anda pikirkan, Arab Saudi itu tidak menerima satu orang pun pengungsi ISIS. Coba, di mana arti mereka sebagai simbol agama? Coba, ISIS itu kan Islamic State of, ya kan? Coba, jadi bukan sesuatu yang hebat Arab Saudi, apalagi sekarang minyaknya udah nggak ada. Indonesia itu bodoh banget orangnya. Kalau beragama boleh aja Islam ya, nilai-nilainya. Tetapi ketika semua budaya diarahkan, itu kalau Anda berkebangsaan agak mengerikan banget gitu loh. Jadi saya ingin mengatakan banyak orang Indonesia yang pintar-pintar, anak muda, begitu dia mulai kafah, otaknya udah nggak ada warasnya. Jadi dia lebih banyak fanatik. Sehingga mereka yang tadinya bisa jadi produktif di industri beralih jual sarung, seperti itu, ya. Jadi itu yang sangat sayangkan dari bangsa kita akibat soal agama Islamnya kita tidak patut membenci, tetapi kultur yang dibawanya itu tidak menguntungkan apa-apa terhadap perkembangan bangsa Indonesia yang sebetulnya lebih pintar. Jikalau khilafah akan berkuasa di Indonesia, tentu nanti industri yang sudah hidup seperti pesawat terbang, ya kan, ada beberapa alat militer, komputer, habis mereka. Karena mereka tidak ada urusan dengan itu, yang penting dengan yang di atas. Dia pikir hanya mereka yang bertuhan gitu loh. Nah itu saya ingatkan anak muda nih yang di Islam ya, supaya otak Anda harus tetap cerdas sebagai bangsa yang pembangun gitu. Begitu saja, bro. Terima kasih. Setuju, Pak. Lanjut dulu tapi ini nih ya, Pak, suara kebenaran. Sedikit, Pak. Ya, boleh. Gini Pak Paul, ini kan sekarang kan situasi dunia ini kan kita lihat kebutuhan konsumsi bahan bakar minyak bumi ini juga akan nggak panjang lagi usianya, paling kira-kira 50 tahun lagi era minyak sudah selesai. Lagi ya. Ya, jadi kemungkinan yang digunakan orang sebagai sumber energi sehari-hari di rumah itu adalah energi listrik atau baterai gitu ya. Litium nanti yang akan menjadi apa? Sumber energi. Jadi selama ini kalau kita lihat fenomena di Timur Tengah, negara-negara Arab dan negara-negara itu ya Afrika Utara, mereka tidak membangun industri, jelas ya, tidak ada industrialisasi. Lahannya untuk pertanian tidak bisa. Tidak bisa. Sumber daya alam yang mereka punya itu justru cuma minyak bumi tadi gitu. Batu bara mereka nggak punya. Nah sekarang apa yang bisa digunakan oleh Saudi selama ini ya wisata agama ini gitu, wisata haji ini, tapi ini ya itulah. Nah bagaimana dengan negara-negara lain lagi, Bahrain, terus kemudian Kuwait, Uni Emirat Arab juga sama kasusnya, hampir sama. Cuma mereka cepat merubah mindset dengan mendirikan pusat-pusat perdagangan. Persis. Jadi mereka mendirikan pusat perdagangan. Jadi akhirnya mereka bisa survive untuk ke depan gitu. Tetapi kalau mereka tidak bisa melepaskan fundamentalisme dan radikalisme ini dalam soal agama, ya memang mereka susah untuk membangun secara ekonomi. Itu persoalannya Bang Suris gitu. Jadi terpaksa mau nggak mau negara-negara Timur Tengah ini harus melakukan reformasi. Persis. Nah, tetapi ada dampaknya yang selama ini fundamentalismenya ke sana itu datang semua kemari ke Indonesia ini. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi pusat ideologinya pindah jadinya sepertinya. Nah, ini yang akhirnya yang bagi masyarakat kita ini mungkin kurang disadari, Bang Suris. Jadi akhirnya kita terpengaruh dengan itu. Sementara di sana paradigma yang sudah berubah itu kita nggak pernah tahu gitu, bahwa ini sekarang kepentingan nasionalnya di Timur Tengah ini apa? Kepentingan ekonomi sebenarnya. Bahkan sekarang mereka mau minta tolong dengan Israel ini untuk teknologi pertaniannya, bagaimana merubah pasir itu menjadi lahan pertanian gitu. Kira-kira begitu, Bang. Itu aja Pak Paul, silakan. Tapi Raja Uti itu industri bukannya ada, yang terkenal kan itu obat kuat.
Iya, juga. tapi untuk skala makro saya kira agak Kalau sulit. teknologi nggak ada. Nggak ada, mereka kan nggak ada perkembangan teknologinya nggak jalan. Tapi Inovasinya Iran kan dan nggak jalan Turki malah juga. bagus. Kemudian institusi keuangannya, dari sistem keuangannya mereka juga nggak memungkinkan untuk ini, untuk berimprovisasi dalam berbagai bisnis, kecuali yang memenuhi kaidah agama gitu. Itu Syariah, persoalannya. iya kan? Iya, itu dia. Oke, itu aja kira-kira. Silakan. Mau dilanjutkan? Jadi ekspor obat kuatnya nggak pengaruh sama ekonomi juga ya? Iya, kurang lah itu. Seberapa banyak sih itu? Emang kita mau pakai obat kuat berapa banyak sih sekali pakai gitu-gitu, Om Amin gitu. Kan nanya doang. Om Amin rupanya sudah butuh banyak ternyata gitu kan, masih belum kan? Nyinggung-nyinggung ke situ nggak boleh tahu. Udah, seruput kopi dulu lah.